Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga pemirsa yang ada di rumah sehat selalu ya. Senang sekali hari ini saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Ya pemirsa, berbicara mengenai Bank Pekalongan, ini ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dalam perkembangannya. Tujuannya didirikan untuk mendorong pertumbuhan, perekonomian, dan pembangunan daerah di segala bidang. Salah satunya, sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, seperti itu. Untuk menunjang perkembangan tersebut, Bank Pekalongan mengadakan sebuah program yang sangat menarik pemirsa, yaitu tentang undian tabungan. Nah, ini undian tabungannya tidak biasa karena berhadiah. Berhadiah apakah itu? Kita akan menyimak bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Selamat datang kepada Bapak Direktur Utama Bank Pekalongan, Bapak Agus Junaidi. Ya, selamat datang. Iya Pak, selamat bergabung Pak. Alhamdulillah, amin. Iya, bagaimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Pak ya? Walaupun agak batuk. Agak batuk sedikit, nggak apa-apa lah Pak ya. Nanti kita ke sana tetap semangat, seperti itu. Tadi ada kendala Pak untuk datang ke Batik TV? Enggak, saya rumahnya di Panjang Wetan, jadi kan sudah biasa ya, kesini. Pemirsa, baik. Iya. Kesibukannya, biasa banjir. Biasa banjir ya Pak ya? Bersahabat dengan banjir. Kesibukannya apa Pak Agus? Ya, kesibukan saya karena Direktur Bank Pekalongan itu memang menyita waktu banyak. Jadi kadang-kadang saya sampai Senin sampai Jumat ya tetap di kantor. Baik. Tidak bisa mengerjakan yang lain lagi. Cuma kita tetap karena kita masuk sosial ya, kita tetap ada organisasi yang lain yang bersifat sosial. Oh, gitu. wow, inilah Bapak Agus Junaidi ya, Direktur Utama Bank Pekalongan. Sebelahnya tak kalah ganteng juga dari Bapak Kepala Bidang Pemasaran, ini ada Bapak Muhammad Falahudin. Ya. Halo Pak Falah, bagaimana kabarnya? Ayu, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Tidak ada kendala ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Iya, kesibukannya apa Pak Falah selain di Bank Pekalongan? Alhamdulillah saya fokus di Bank Pekalongan sehingga waktu yang saya gunakan dalam 1 minggu masih fokus di Bank Pekalongan. Full di Bank Pekalongan. Luar biasa. Inilah Bapak Kepala Bidang Pemasaran, Pak Falah. Baik Pak, untuk Bank Pekalongan ini kan memiliki sejarah yang cukup panjang, seperti itu ya Pak Agus. Kita akan mengetahui bersama seperti apa sih Pak sejarah dari Bank Pekalongan. Bank Pekalongan itu sebetulnya dulu kan namanya Bank Pasar Kota Pekalongan. Dulu itu didirikan di 24 Oktober tahun 85. Kemudian seiring berlalunya waktu di 2013 kita usulkan untuk berganti nama dari Bank Pasar Kota Pekalongan menjadi perusahaan daerah Bank Peridaan Rakyat Bank Pekalongan. Jadi tadinya itu Bank Pasar menjadi Bank Pekalongan, itu di 2013. Kemudian ada regulasi lagi di 2019 karena kita sudah tidak bisa menjadi PD lagi, bentuknya harus PT. Jadi kita berganti nama menjadi perseroan terbatas BPR Bank Pekalongan, tapi itu perseroan daerah, jadi perseroan yang milik daerah. Itulah dari tahun 85 kita berdiri dengan kantornya kecil, mungkin saya belum di sana soalnya. Oh iya. Di 2013, saya 2011 masuk Bank Pekalongan, Bank Pasar. 2013 kita ganti nama menjadi Bank Pekalongan, PD BPR Bank Pekalongan. Kemudian di sekitar 2019 kita berubah lagi menjadi PT BPR Bank Pekalongan. Itu Mbak Ayu. Nah itu apa yang mendasari akhirnya berubah menjadi nama Bank Pekalongan Pak? Sebetulnya itu kan semangat kita bersama. Dulu namanya Bank Pasar. Bank Pasar itu mungkin dari orang, ketemu orang, oh kok saya sekarang kok pindahnya di Bank Pasar. Bank yang ada di pasar sebetulnya. Memang dulu didirikan tuh Bank Pasar itu bank diadai yang pasar. Dulu di Pasar Anyar kalau tidak salah, di Hayam Buruk. Karena punya waktu kita ingin ganti mindset kita menjadi Bank Pekalongan. Jadi bank yang melayani masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Mudah-mudahan lebih luas itunya. Dan sampai sekarang pun masih banyak orang yang menyebut kita Bank Pasar.
Oh, masih melekat itu. Karena nama Bank Pasar. dari tahun 85 sampai 2013 jadi agak lama. Tapi yang sekarang udah mulai ke Bank Pekalongan. Sekarang sudah mulai Bank Pekalongan. Baik. Nah, ke Pak Fala ini mengenai Bank Pekalongan. Ini apa Pak menurut Bapak tentang Bank Pekalongan itu sendiri? Bank Pekalongan itu tentunya bank yang milik pemerintah daerah, yang tentunya ini bank yang memang harus kita openi gitu ya. Ini banknya orang Pekalongan, maka ayo kita openi bareng-bareng. Karena nanti kembalinya PAD-nya langsung ke pemerintah daerah. Tentunya dalam ini pemerintah Kota Pekalongan. Tentunya Bank Pekalongan ini memang perusahaan yang di lembaga keuangan yang satu-satunya milik pemerintah Kota Pekalongan. Tentunya memang Bank Pekalongan ini berjalan memang seperti tagline kami menuju sukses bersama. Ya, itu ya. Tagline yang sudah terpampang ya Pak ya, menuju sukses bersama. Kita. Nah, itu apa Pak? Kenapa ada tagline tersebut? Kita waktu ganti logo menjadi Bank Pekalongan, kita ada banyak pilihan. Ada BPR Bank Pekalongan, ada Bank Bank Pekalongan apa itu namanya, ada banyaknya, dan juga ada tagline-nya dengan banyak. Nah, kita pilih yang itu dulu dengan Pak Wali, dengan itu yang udahlah, karena kita ingin semuanya itu di masa Kota Pekalongan, di pemerintah Kota Pekalongan, dan juga di karyawan-karyawan Bank Pekalongan itu sukses bareng-bareng. Karena suksesnya Bank Pekalongan, ya suksesnya nanti di pemerintah Kota Pekalongan juga. Ya mudah-mudahan itu tagline kita itu menjadi benar nggih Pak Tinggi. Artinya kita besok itu suksesnya bersama, walaupun kita sekarang sudah sukses. Karena sukses itu kan mungkin besok tambah sukses lagi dan tambah sukses lagi. Ya saya setuju itu Pak. Menuju sukses bersama ya. Ternyata memiliki makna yang cukup mendalam seperti itu ya Pak ya. Nah, lalu spirit apa sih yang Bapak Agus bawa untuk rekan-rekan di Bank Kota Pekalongan itu sendiri? Sebetulnya kita itu kerja bareng-bareng Pak, bersamaan. Kalau kita bersama itu seperti tadi kalian bersama kita bisa. Artinya bahwa kita itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mas Fala di bidang pemasaran, ada Mbak Dina yang di bidang pelayanan. Itu sama-sama sebetulnya, tidak ada satu yang lebih penting atau yang lebih tidak penting. Semuanya sama. Ada tanggung jawab sendiri-sendiri. Ada apa yang harus yang dicapai sendiri. Tapi semuanya kesatuannya, kesuksesan bersama tadi. Hanya kita menuju ke pencapaian-pencapaian yang direncanakan oleh Bank Pekalongan. Jadi sebagai kebersamaan itu. Kemudian yang kedua saling hormat menghormati. Kadang-kadang kita senior, junior, orang tua dan muda itu agak itu. Tapi kita ditanamkan untuk lebih saling hormat menghormati. Diberi kesempatan mesti kita sampaikan saling hormat menghormati. Karena dengan seperti itu kita bisa menjaga perasaan teman-teman kita yang mungkin Mas Falah ada yang lebih tua, yang lebih tua tapi jabatannya lebih rendah. Dan Mas Falah tidak boleh itu sebenarnya, harus menghormati yang Falah. Walaupun jabatannya lebih rendah tapi usianya lebih tua, dihormati juga sama sih. Wah, luar biasa dari Pak Agus ya. Baik, untuk Pak Fala sendiri ini terkait tentang spirit apa Pak sebagai kepala pemasaran. Ini bagaimana Pak? Spirit apa yang dibawa untuk rekan-rekan sekitar? Ya, kita bicara spirit, berarti kita bicara semangat ya. Kalau semangat kita itu selalu dalam waktu manapun, di pagi, siang, sore, malam, semangatnya masih pagi. Makanya kita selalu di pagi hari. Itu pasti kita ketika briefing, doa bersama, yang pertama kita ucapkan adalah semangat pagi. Artinya kita itu semangat selalu. Semangatnya pagi, siang, sore masih semangat pagi. Ya, terkait dengan marketing itu sebenarnya kita dasarnya adalah pelayanan. Kalau kita bisa melayani ke customer kita, ke nasabah kita, ke masyarakat, ke khalayak umum, kita pelayanannya baik, makanya kita sudah nggak bicara marketing kok. Betul ya? Betul. Kalau pelayanannya baik, pasti akan datang sendiri. Kita ada hubungan baik dengan masyarakat, dengan
komunitas, dengan pemerintah Kota Pekalongan, dan instansi manapun, ketika hubungannya baik, maka marketing itu akan berjalan sendiri. Itu yang saya tanamkan di jajaran saya. Wow, keren sekali Pak Fala. Nah, berkaitan tadi dengan jawabannya Pak Fala, Pak Agus, saya penasaran, mungkin pemirsa juga penasaran gitu ya, bagaimana cara membangun kepercayaan untuk para nasabah terhadap Bank Kota Pekalongan. Jadi kepercayaan itu kita bisnis perbankan di semua bank, bisnisnya kepercayaan. Karena sebagian besar dana yang diputar itu dana masyarakat. Kenapa kita ada pengawasan dari OJK? Karena sebagian besar dana yang kita putar itu dana masyarakat. Jadi untuk mengamankan dana masyarakat kita diperiksa oleh OJK. Setiap tahun kita diperiksa oleh OJK. Jadi kepercayaan itu bagaimana Mbak Ayu nabung 1 miliar misalnya di Bank Pekalongan, hanya dikasih kertas kecil saja, saya tanda tangani, Mbak Ayu percaya. Loh, kenapa aku percaya? Karena emang dibangun kepercayaan itu dan kita melayani nasabah dengan baik, dengan selain nasabah kita yang datang di kantor tidak hanya nasabah aja, nasabah, calon nasabah, masyarakat umum dan yang lain-lain yang datang. Jadi semua yang datang itu kita layani dengan baik. Kalau nasabah biasa nabung, pinjam. Calon nasabah itu mungkin dia nganter mereka yang nabung itu. Ada juga masyarakat umum yang bayar listrik, bayar PDAM, bayar dan lain-lain kan datang juga, walaupun dia mungkin tidak punya rekening di kantor, tapi sudah lain dengan baik. Itulah nanti dengan kita melayani dengan baik itu tumbuhlah kepercayaan masyarakat kepada Bank Pekalongan. Semakin kita melayani dengan baik, semakin tumbuh kepercayaan di Bank Pekalongan. Nah, itu tadi ya Pak ya. Harus membangun kepercayaan itu memang ya tadi benar kata Pak Agus gitu, yaitu dengan cara melakukan pelayanan yang baik terhadap para nasabahnya seperti itu. Nah, Pak Agus dan Pak Fala mungkin nanti bisa menambahkan terkait perkembangan Bank Pekalongan ini kan sudah lama ya, dari tahun tadi disebutkan 80-an sampai berdiri sampai sejak ini gitu kan, dengan perkembangan yang berbeda karena di tahun ini kan kita sudah melangkah ke era digital seperti itu. Nah, apa sih Pak yang ada di Bank Pekalongan untuk bisa berprogres sampai di tahun ini? Apakah menyentuh ke area digital tersebut atau seperti apa ini? Sebetulnya kalau perkembangan sudah banyak yang berkembang. Hanya kan kita peningkatan di aset, peningkatan di jumlah nasabah, peningkatan di jumlah nominal tabungan dan kejadian di bank sudah banyak. Kemudian yang ditanyakan Pak Yu tadi, ini sekarang sudah model digitalisasi. Kenapa kok kita masih gitu aja? Kita di tahun 2021 sudah mulai kerjasama dengan bank. Karena kalau kita mau transfer, kita harus kerjasama dengan bank umum. Kita sudah ada 2 bank umum yang kerjasama dengan kita. Jadi kalau misalnya Mbak Ayu kok pengen transfer kemana, kita bisa. Pengen transfernya ke bank lain, pakai BIPS atau pakai yang lain, bisa kita. Kemudian yang kedua, kita punya namanya virtual account. Virtual account itu jadi nanti kalau Mbak Ayu punya tabungan di Bank Pekalongan, ada nomor rekening virtual account khusus itu. Baik. Ada kita di Bank Mandiri sama di Bank Danamon. Ada. Jadi Mbak Ayu mau nabung dari manapun bisa dengan nomor rekening itu. Dan nabung dari BCA, datang dari BCA, bisa langsung transfer ke kita, ke rekening Mbak Ayu yang di Bank Pekalongan. Berarti kita ada transfer bisa, terus virtual account berarti mau, kalau transfer itu kan uang keluar nih dari Bank Pekalongan ke mana. Virtual account itu mau nabung dari manapun bisa, dari uang maksudnya bisa. Dan kita juga sekarang yang kita kembangkan ada namanya Join BPR. Join BPR. Join BPR itu di web kita masih bangun web kita. Ada nanti yang di pojok itu ada Join BPR. Artinya kalau kita mau buka rekening itu bisa langsung ke situ. Jadi itu ada aplikasinya, kita bisa langsung tinggal mau pinjam, mau nabung, bisa dimasukkan di situ. Jadi orangnya tidak usah ke kantor, langsung bisa dibuatkan di situ. Dan aplikasinya sama dengan yang ada di program kita. Jadi kalau disetujui, kita langsung sudah ada metodenya. Lebih mudah. Dan yang lain-lain ada BPOB kita sudah top up yang sekarang ada Dana, ada yang lain-lain tuh. iWallet namanya, itu sudah bisa semua. Mau bayar apa saja sekarang sudah bisa. Ini masih dikembangkan M-Banking yang di kita. M-Banking. Artinya M-Banking yang tidak
keluar, masih di bank, berarti kita izinkan ke ojek. M-Banking yang belum keluar itu masih saya punya rekening Bank Pekalongan, Mbak Ayu rekening Bank Pekalongan. Saya transfer di Mbak Ayu itu bisa. Tapi saya transfer ke bank lain bisa pakainya yang tadi, yang apa namanya, pakai transfer bank umum itu tadi. Ini kerjasama dengan Mandiri MCM dan izin apa nih Danamon ini? DCS apa ya? Ada lagi Bank Mandiri dan Danamon. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini nasabah bisa lebih terbantu. Kalau mau nabung ya bisa dari bank lain. Nantinya tidak hanya nabung, kalau kita mau angsuran kredit misalnya bisa langsung dimasukkan ke virtual account-nya Bank Pekalongan. Virtual account itu. Iya. Baik. Dari Pak Fala sendiri ada tambahan terkait tadi? Terkait digital marketing, saya menambahkan sedikit. Kita punya produk namanya QRIS. QRIS. Biasanya lebih familiar Kris gitu ya. Kris, oke, iya. Kita sudah launching Kris beberapa waktu yang lalu. Untuk yang pertama kita launching, kita menggandeng Basnas. Jadi kalau misalnya masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya, ingin mendonasikan sebagian dananya, bisa kok lewat Basnas langsung pakai QRIS. Bisa langsung. Di misalnya ini ada masyarakat yang pakai e-wallet, entah itu produk e-wallet ataupun dari tabungan di bank umum, bisa pakai QRIS. Dan itu QRIS ada real time, langsung real time masuk, ya, tanpa tunda. Selama ini dari masyarakat sudah melakukan itu semua, Pak? Kemarin sudah waktu launching, alhamdulillah banyak sekali yang mendonasikan sebagian dananya untuk Basnas. Oke, totalnya ada berapa, Pak, dari nasabah sendiri? Kalau untuk saat ini kami masih mengembangkan untuk pemasaran QRIS. Kemarin kami untuk marketing coba menggandeng dengan kafe-kafe. Biasanya kafe-kafe itu kan ini kan biasanya tempat singgah ya. Iya. Tempat singgahnya anak-anak muda seperti saya ya. Itu kan seperti Mbak Ayu ya, seperti saya juga. Iya benar. Seperti Pak Agus juga. Kita semua anak muda. Untuk transaksi itu biasanya lebih simpel kalau pakai QRIS. Kita nggak perlu pakai uang tunai. Bagi pengusaha juga terbantu karena pengusaha nggak perlu nyiapkan uang kembalian, nggak takut uang palsu, dan tabungannya kan langsung masuk, uangnya langsung masuk ke tabungan. Jadi semua transaksi tercatat. Ketika ada kebutuhan dengan perbankan, aksesnya sangat mudah karena semua ini seperti semacam accounting. Jadi semua transaksi langsung sudah terekam, terenkod semua di tabungan. Itu sangat mudah sekali, sangat membantu. Begitu, Mbak Ayu. Iya, berarti memang dari era transformasi ini juga berpengaruh ya Pak ya di Bank Pekalongan itu sendiri ya? Pasti ada pengaruhnya. Iya. Nah, untuk program lain yang ada di Bank Pekalongan apa saja Pak? Selain yang tadi disebutkan. Programnya apa mana ya? Banyak sih programnya nanti kita itu. Kemarin kita waktu mengembangkan yang deposito berhadiah. Betul. Deposito berhadiah itu artinya sekali deposito sudah dapat hadiah. Nah, enaknya di situ. Kemarin yang sudah pernah itu nasabah deposito hadiah motor, itu ada dapat motor. Ini masih ada lagi nasabah yang aku bawa untuk mobil dapat hitungan berapa, itu masih ada. Yang mudah-mudahan dengan seperti ini kita lebih dengan produk yang beragam, mudah-mudahan masyarakat lebih bisa memilih nantinya. Milih pingin di tabungan, tabungan itu kita banyak modelnya apa aja. Pengen di deposito modelnya banyak, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan yang lain. Ada yang lagi yang sekarang deposito yang dapat hadiah langsung. Mbak Ayu mau nabung, mau deposito, dapat hadiah langsung mobil bisa. Nah itu pemirsa ya, nanti. Bisa dicatat ya. Baik, Pak Agus dan Pak Fala, nanti kita akan berbincang kembali di segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat luar biasa hari ini, Pak Agus dan Pak Fala ya. Masih semangat ya Pak ya? Alhamdulillah masih. Masih semangat ya Pak Fala ya? Semangat lagi. Iya, baik.
Nah, tadi kan kita sudah membahas dan mengobrol tentang Bank Pekalongan itu sendiri, kemudian kita juga sudah lebih kenal, lebih dekat dengan Pak Agus serta Pak Falah ini terkait dari per bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya berkaitan tadi juga pertanyaan tentang program dari Bank Pekalongan itu sendiri, Pak. Nah, salah satunya ini kan yang masih rame, mungkin lagi rame-ramenya ya ini ya. Iya, ada program yang bernama Undian Tabungan Berhadiah seperti itu. Nah, ini saya ingin bertanya ke Pak Agus ini. Ini sebenarnya program apa sih Pak Undian Tabungan Berhadiah gitu? Iya. Undian Tabungan Berhadiah itu sebenarnya udah lama kita baik. laksanakan, sudah lama. Rutin setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Wujud terima kasih kita kepada nasabah. Baik. Wujud karena nasabah sudah percaya dengan kita, kita juga ya itulah terima kasih kita kepada nasabah. Jadi setiap tahun kita memang adakan itu undian berhadiah. Cuma yang lain pada tahun ini adalah hadiahnya mobil. Hadiahnya satu unit mobil? Satu unit mobil. Berarti kita ada lebih peningkatan untuk promosinya. Mudah-mudahan dengan hadiah mobil ini bermanfaat lagi di masyarakat. Lebih bermanfaat karena semua yang diundi itu hanya kecil lah nominalnya, 100.000 untuk kuponnya. Jadi setiap masyarakat bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah mobil ini. Hadiah mobil, kemudian di bawahnya juga tidak hanya satu mobil aja. Di bawahnya ada kendaraan bermotor, ada motor apa Vario yang Vario ada, televisi berwarna ada, lemari es juga ada, dan banyak hadiah yang lain. Jadi monggo lah kalau kita tingkatkan tabungan, insya Allah kesempatannya lebih besar. Kesempatan untuk mendapatkan hadiah di tahun ini lebih besar. Baik, Pak. Itu kan tadi Bapak mengatakan tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah mengadakan seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan, Pak? Apakah hanya dari hadiahnya saja atau bagaimana, Pak? Setiap tahun kita upayakan untuk meningkatkan hadiahnya karena sesuai dengan adanya peningkatan yang penabungnya juga kita paling tidak lebih meningkatkan untuk hadiahnya. Dari dulu hadiahnya belum ada motornya, sekarang ada motornya. Dulu mungkin motornya cuma satu, sekarang ada dua. Nah, sekarang kita peningkatan hadiahnya di mobil dan motor. Mobilnya ada satu, motornya ada satu. Jadi yang dulunya motornya dua, sekarang motornya cuma satu, cuma penggantinya itu yang besar, mobil satu. Mudah-mudahan dengan seperti ini nanti masyarakat lebih percaya lagi. Lebih percaya itu tadi ya. Untuk menempatkan dananya di Bank Pekalongan. Karena kalau kita nabung di Bank Pekalongan itu sebetulnya kalau kita bandingkan dengan bank lain bunganya lebih besar. Yang pertama bunganya lebih besar. Kemudian milik pemerintah Kota Pekalongan, artinya kan aman. Aman. Yang ketiga juga ada dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kita setiap tabungannya dari kita dijamin oleh LPS. Jadi kalau ada apa-apa sudah ada penjaminnya LPS. Jadi kita aman semua. Dan kalau Bank Pekalongan ada hasilnya pun masuk ke PAD Kota Pekalongan. Kalau PAD Kota Pekalongan masuknya ke masyarakat lagi nantinya, ke pembangunan, ke yang lain-lain. Jadi kalau nabung di Pekalongan selain bisa untuk hemat kita, untuk simpanan kita di masa-masa kita memerlukan uang, kita juga bisa membantu yang lain, membantu untuk PAD kita di Kota Pekalongan. Wow, seperti itu ya Pak ya. Oke, Pak Falah, ini kan dilaksanakan kapan Pak untuk undian tabungan ini? Kemudian yang tahun sebelumnya sudah mulai dari tanggal berapa sih, tahun berapa? Seperti itu. Ya, kalau undian yang tahun ini, insya Allah kita akan rencanakan di tanggal 17 Desember. Nanti kita upayakan 17 Desember. Undian kita sebenarnya sudah sejak sangat lama sekali. Namun kita kan seperti tadi yang disampaikan Pak Direktur Utama bahwa hadiah kita selalu meningkat. Kita upayakan meningkat untuk menjaga trust. Dan tentunya hadiah ini sebagai wujud penghargaan kepada nasabah kita. Sebuah penghargaan, apresiasi seperti itu ya. Loyalitasnya untuk menempatkan dananya sampai sekian waktu, sampai sebesar itu, nah artinya kita beri pantaslah untuk kita berikan penghargaan. Undian ini nantinya di 17 Desember ini memang kita agak berbeda dengan tahun yang lalu karena hadiahnya meningkat seperti itu Mbak Yu. Oke, dicatat untuk para nasabah Bank Pekalongan ya. Satu unit mobil, keren sekali Pak Falah.
kemudian saya ingin bertanya, untuk program hadiah ini berarti ditujukan hanya untuk nasabah saja atau seperti apa Pak cara kerja dari undian tabungan berhadiah ini? Ya, jadi kalau yang nasabah yang kita masukkan ke undian itu adalah nasabah kita yang nasabah tabungan. Tabungannya seperti apa? Semua produk tabungan kita yang nantinya ada ketentuan memang untuk undian ini, ketentuan khusus. Jadi setiap kelipatan saldo 100.000 saja. 100.000 dimulai dari angka 100. 100.000 saja. Itu 100.000 sudah saja. punya kesempatan untuk mendapatkan 1 unit mobil. 100.000 1 kupon. Nabung 1 juta dapat 10 kupon dan kelipatannya. Iya. Semacam itu. Artinya semakin besar saldonya, semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan hadiah 1 unit mobil. Wah, nah dicatat itu ya untuk nasabah dan pemirsa mungkin. Tapi untuk calon nasabah bagaimana Pak? Belum bisa atau Jadi seperti kalau apa? untuk undian, undian ini kan ada periodenya. Untuk undian yang nanti kita akan laksanakan di 17 Desember itu, periodenya mulai dari 1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2022. Artinya periodenya 1 tahun. Periodenya 1 tahun ya sudah mungkin. berjalan. Dan nanti nasabah yang ikutkan pun yang saldonya sudah mengendap minimal 1 bulan sampai dengan tanggal 31 Oktober. Oh baik, Iya, berarti di bawah itu tidak bisa untuk atau tahun ini tidak ikutkan. Belum diikutkan. Namun belum diikutkan. Tahun depan. Tahun depannya. Oh seperti itu. Oke, berarti tetap bisa mengikuti ya. Iya, tetap. Aha. Insya Allah. Wah, oke. Nah, Pak Agus, ini kan pasti sudah melakukan sebuah sosialisasi untuk Sudah. program ini ya, undian tabungan berhadiah. Nah, ini sosialisasi di mana saja, Pak? Sudah sebetulnya kita paling tidak kita yang paling kecil itu di status kita perkaryawan kalau hari apa ya Senin sama Jumat, Pak. Iya, Senin dan Jumat. Itu kita pokoknya kei status bahwa kita punya mobil, hadiah mobil dan hadiah. Dan mobilnya kalian kita fotokan biar orang tahu. Kemudian kedua kita tentunya kan dengan dengan teman-temannya di sini di Pada TV. Kemudian kita ke surat kabar belum sih kita, tapi kita masukkan ke ke medsos kita. Medsos Nah, Bang itu Pekalongan. banyak yang gitu. Ada namanya Instagramnya apa ya? Instagram Bang Pekalongan Bang Infosial. Oke, Ya, sudah. bisa dicatat pemirsa ya. Di itu mesti ada informasi yang di Bang Pekalongan. Oke, baik Pak. Nah, ini kan berarti sudah melakukan sosialisasi seperti itu. Untuk pemasaran sendiri seperti apa Pak perkembangannya untuk undian tabungan berhadiah? Ya, memang dengan peningkatan hadiah ini tentunya alhamdulillah dana kita juga meningkat. Artinya berarti kepercayaan nasabah, kepercayaan masyarakat yang tadinya belum nabung, yang tadinya sudah nabung semakin banyak, rasanya semakin meningkat. Ya, perkembangannya memang sangat baik dan tentunya tadi kalau di promosi setiap karyawan kami memang di WA-nya pasti statusnya tiap hari Senin dan Jumat pasti bisa saat itu ya, hari Senin dan Jumat pasti statusnya undian. Undian ya? Nanti dilihat Mbak Ayu nanti. Nanti udah dilihat. Oke. Itu Mbak Ayu. Oh, wow, jadi cukup sudah gencar ya Pak ya untuk sosialisasi tersebut seperti itu. Nah, dari sosialisasi yang sudah dilakukan terkait tentang program ini, dari Pak Agus dan Pak Fala apakah memiliki kendala tersendiri Pak? Kendalanya sebenarnya tidak ada kendala yang berarti seperti itu juga. Kan itu sebenarnya kan ke kita sendiri. Kalau kita nasabah itu lebih percaya kita, ya mesti ada peningkatan kepentingan. Kalau kendala yang lain tidak ada sih. Kendala yang betul-betul kok untuk. Sebetulnya kan kalau kendala kita yang dulu itu kan memang ada pandemi itu. Cuma sekarang sudah mulai ke endemi ya, insya Allah sih sudah mulai lagi. Memang di 2019 2020 agak penurunan. Ya, karena kan mungkin yang sekolah itu sekarang sudah pakai daring, jadi kita tidak ada buka sekolah. Sekarang kita sudah bisa buka sekolah lagi. Ya insya Allah sih sekarang sudah mulai normal lagi. Untuk di lapangan sendiri Pak Fala seperti apa? Kalau kendala enggak ada sih ya. Kalau kendala itu ya tentunya kendala itu pasti kita selalu temukan solusinya. Jadi setiap kendala pasti ada solusinya. Ada kendala ada solusinya semacam itu. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah sih kalau untuk promosi. Kita sudah punya komunitas banyak. Alhamdulillah karyawan kami
punya komunitas, punya teman-teman yang banyak, di dinas-dinas juga kita komunikasi baik, artinya sosialisasi itu tidak pernah ada masalah, selalu hasilnya selalu memuaskan. Selalu memuaskan ya. Oke, baik. Pak Agus, nah total nasabah yang sudah tercatat ini saat ini di Bank Pekalongan sudah berapa Pak? Tabungan berapa? Tabungan sekarang 10.400. 10.400 untuk tabungan. Betul, kita kan banyak sih, ada tabungan, ada deposito, ada kredit yang diberikan juga. Kalau inti khusus tabungan tadi disampaikan 10.400. Apalagi sekarang apa namanya, pembayaran tenaga kegiatan di Pemkot, di pemerintah Kota Pekalongan dilewatkan Bank Pekalongan. Jadi otomatis kan mungkin ada apa? Tambah kenaikan nasabah yang butuh mending banyak lah. Walaupun mungkin uangnya keluar masuk, tapi jumlah nasabahnya sudah banyak. Nah itu yang mudah-mudahan berkesempatan juga untuk ikut undian. Kalau 1 Oktober sampai 1 Oktober sudah ada 1 bulan, kayak mudah-mudahan sih bisa ikut undian. Oh baik, berarti cukup antusiasnya cukup ramai ya Pak ya? Ramai, untuk yang undian tabungan berhadiah yang akan datang ini ya, tanggal 17 Desember 2022. Nah ini dicatat nih pemirsa ya, tanggal tersebut ya. Siapa nanti yang akan memenangkan 1 unit mobil? Wah keren sekali. Nah Pak, untuk kolaborasi di program tersebut pasti saya percaya dari Bank Pekalongan ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Apa saja Pak? Sebetulnya kita kalau undian dari kita semua hadiahnya. Cuma kan kita memang perlu paling tidak pemerintah Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan itu mesti berkomunikasi sekali dengan Bank Pekalongan. Kemudian juga bawah-bawahnya seperti di Batik TV juga, RKP juga yang lain-lain. Artinya bahwa kita tetap tidak bisa berdiri sendiri. Mesti kita harus bekerja bersama-sama dengan instansi yang lain. Yang mudah-mudahan seperti itu. Paling tidak sekarang pemerintah kota dengan adanya apa namanya gaji lewat itu kan paling tidak itu kan sudah peningkatan kepercayaan dari pemerintah kota kepada Bank Pekalongan. Oke, wow. Nah Pak Fala, untuk target sendiri nih Pak yang ingin dicapai dalam program undian tabungan berhadiah ini seperti apa Pak Fala? Jadi kalau tentunya kita bicara target kami ini berarti berjangka ya. Berjangka. Target kami alhamdulillah sejauh ini sudah malah justru lebih dari 100%. Padahal ini masih di November, tapi kami alhamdulillah sudah lebih dari 100% target untuk dananya. Kami dana itu sudah lumayan besar, di tabungan kami sudah sekitar hampir 20 miliar. Oh wow. Ya, di dana kami untuk tabungan itu hampir 20 miliar. Padahal target kami di November itu masih di angka 18-an. Kita sudah over target. Alhamdulillah ternyata dengan promosi ini ternyata berhasil. Berhasil ya Pak ya? Iya. Tapi itu ada kendala tidak Pak di promosi tersebut? Iya, memang kendala itu seperti yang tadi saya sampaikan, kendala itu selalu ada dan solusi itu selalu tersedia. Kalau kita komunikasinya baik, hubungan kita baik, di dalam baik, di luar baik, selalu solusi pasti ada. Ya. Dan dicatat juga, kadang orang berpikir ini, saya kan tabungannya kecil, apakah bisa sih dapat hadiah? Ya, ya itu sering sekali ya. Iya. Tahun kemarin saja, tahun yang kemarin ada penjual nasi bungkus keliling yang digendong di pasar, dapat sepeda motor. Oh ada yang seperti itu, nasabah dari Bank Pekalongan. Iya. Terus ada apa lagi Pak selain itu? Ada siswa yang dapat kalau tidak salah kulkas. Oh wow. SMP 14 kalau tidak salah. SMP 14 mendapatkan kulkas. Kalau tidak salah. Padahal SMP itu nabung berapa sih? Ya. Tapi bisa mendapatkan. Bisa. Artinya kesempatan ini sama sih kesempatannya. Namun ketika saldo kita lebih besar, kesempatannya pun akan lebih besar. Iya, itu ya yang tadi sudah disebutkan ya. Iya. Wah, kalau dari Pak Agus sendiri, respon dari para nasabah ini seperti apa Pak? Ya sebenarnya Pak Fala tadi, memang responnya bagus ya. Bagus, hanya kita, ya mudah-mudahan kalau kita ini responnya bagus, kita mungkin besok bisa nambah lagi. Bisa nambah ke motornya atau ke yang lainnya. Jadi kan kita tetap ada peningkatan di tabungan. Kalau kita tabungnya tambah besar, mestinya kita juga hadiahnya juga, penghargaan juga tambah besar dong. Penghargaannya juga tambah besar, ya mudah hadiahnya juga tambah besar.
Baik. Nah ini kan berarti kan sudah berjalan cukup panjang ya Pak ya, untuk undian tabungan berhadiah ini. Nah saya ingin bertanya nih Pak tentang syarat nih untuk para calon nasabah itu sendiri menjadi bagian dari Bank Pekalongan. Saya sampai bingung ini. Ya pokoknya syarat dari para calon nasabah ini untuk bisa menjadi bagian dari Bank Pekalongan ini seperti apa Pak? Kalau mau nabung bisa langsung ke kantor. Tadi sudah sampaikan kan bisa langsung ke kantor. Dan uangnya kalau yang pertama itu kalau nggak salah 25.000 atau berapa? 25.000. Start tuh. Pertama. Setoran awal. Awalnya 25.000. Khusus untuk sekolah lain lagi. Sekolah lebih murah, lebih kecil lah. Sekolah itu berapa? 5.000. Sekolah itu 5.000. Jadi untuk anak-anak. Jadi kita tetap ada sih namanya tabunganku yang dulu ya. Sekarang ada simple simpanan pelajar. Simpanan pelajar itu kecil-kecil, tapi biasanya kan itu untuk apa, simple itu kan untuk cadangan orang tuanya besok untuk apa itu bisa langsung bisa nabung. Dan kita yang ke sana, kita yang ke apa, jemput sekolahan. Jadi kalau mau nabung gampang saja, bawa uang, bawa KTP, langsung ke kantor bisa langsung dapat tabungan. Dapat tabungan, tinggal ditunggu nanti mudah-mudahan dapat hadiahnya. Oke Pak, kita break terlebih dahulu, nanti kita akan bahas terkait tentang produk-produk dari Bank Pekalongan itu sendiri. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, Anda masih bersama dengan saya Yusita dan kedua narasumber yang sangat luar biasa, Pak Agus dan Pak Fala. Kita bertemu kembali nih Pak. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Di segmen terakhir ini Pak. Semangat terus Pak. Ya, alhamdulillah. Baik Pak, tadi kan kita sudah berbicara terkait tentang salah satu program yang lagi rame, yaitu tabungan berhadiah 1 unit mobil. Nah, tadi juga sudah diceritakan ketentuan-ketentuannya dari para nasabah maupun yang belum jadi nasabah seperti itu bisa untuk mendaftar gitu ya, atau menjadi bagian dari Bank Pekalongan. Mungkin barangkali di tahun berikutnya ada kesempatan yang lebih besar yang menunggu seperti itu. Nah, Pak, di segmen kali ini Ayu ingin bertanya terkait apa sih yang menarik Pak dari Bank Pekalongan menurut Pak Agus nih selaku Direktur Utama dari Bank Pekalongan, karena kan sudah berjalan sedemikian rupa dari tahun 80-an sampai dengan tahun 2022 ini. Seperti apa Pak? Yang menarik di kita itu sebetulnya kan, kalau masyarakat biasanya lihat di bunganya. Kalau bunga kalau kita bandingkan dengan bank umum misalnya, insya Allah sih lebih tinggi sedikit lah, lebih tinggi. Yang jelas itu kita milik pemerintah Kota Pekalongan, kita sampaikan tadi. Kita warga Kota Pekalongan. Kita yang mestinya kan mendukunglah di program-program dari pemerintah Kota Pekalongan. Kemudian kita juga kantornya walaupun tidak banyak tersebar juga. Kita ada kantor di Jalan Selamat, ada kantor di Jalan Gofar Ismail itu yang di depannya rumah sakit di Kotija, ada di Komplek Pasar Banyurip Alit, ada di Komplek Pasar Dogolan, kemudian yang terbaru ada di layanan khas di Pemda. Jadi kita mau apa-apa lebih dekat lah. Sini ke Gofar Ismail, ke itu dekat. Mbaknya masih jalan-jalan ke sana, ke selatan, ke Pasar Banyurip Alit bisa, walaupun tidak ada ATM-nya. Disampaikan, tapi seperti itulah kita semangatnya itu semangat ke Kota Pekalongan. Kalau kita banding-bandingkan itu memang berat. Tapi insya Allah sih kita dengan pelayanan yang lebih bagus, dengan kita tanamkan di karyawan itu bahwa kita harus melayani nasabah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seperti itu menjadi lebih bagus. Baik. Menurut sudut pandang Pak Fala seperti apa? Ya, jadi kalau di Bank Pekalongan itu sebenarnya kita melayani nasabah. Sebenarnya bank itu rohnya itu ya pertama itu kepercayaan, yang kedua ada pelayanan. Jadi ketika kami melayani nasabah, sebisa mungkin kita memberikan rasa kepuasan kepada nasabahnya. Orang mau nabung, saya nggak bisa ini ke kantor, oke kita jemput, bisa.
saya mau minta tolong transfer ke sana, boleh ditransferkan. Saya mau nabung, nggak bisa ke sana, oke, ayo kita pakai virtual akun. Kita sudah ada virtual akun. Artinya semua fasilitasnya sudah kami sediakan. Tinggal pilih yang mana. Mau bayar listrik, kita sudah ada. Mau bayar pump, ada. Mana yang tidak bisa? Bisa semuanya. Mau top up saldo e-wallet, oke, ayo kita layani. Kenapa tidak? Nah, itulah memang Bank Pekalongan itu seperti tagline-nya, kalau bisa bersama-sama, kenapa Anda menuju sukses bersama? Iya, setuju saya. Menuju sukses bersama, seperti itu ya Pak Fala ya. Nah, Pak Agus, ini kan dari Bank Pekalongan juga memiliki produk-produk ya. Nah, ini produk apa saja sih? Mungkin nanti Pak Fala bisa menambahkan ya. Produk di kita sebetulnya kalau yang pokok itu tabungan dan kredit ya. Tabungan itu ada berapa? Banyak lah, ada tabungan, nanti Mas Falah yang jelaskan. Sebetulnya kita ada yang untuk itu simpatik, misalnya yang sekarang ada di undian, ada simpatik. Simpatik itu dengan bunga harian. Ada tabungan Antera. Simpatik itu simpanan kota batik. Simpatik. Kemudian ada Antera itu aman, tentram, dan sejahtera. Itu yang unggulannya kita. Kemudian kita untuk program-program dari pemerintah ada dulu tabunganku yang untuk yang kecil, yang untuk sekolah. Kemudian sekarang ada simple simpanan pelajar itu kan untuk dari SD sampai ke SMA. Jadi yang namanya pelajar itu dari SD SMA. Kemudian ada lagi yang sekarang yang masih mau dijalankan, ada namanya si muda. Si muda itu yang untuk pemuda. Dari SMA ke atas. Itu nanti kita bisa nabung di situ. Selain itu juga kita ada deposito, ada yang lain-lainnya. Tapi kalau yang produk tabungan ada simple, ada simpatik, Antera, kemudian ada yang lain-lain lagi yang seperti itu. Sekarang mungkin si muda dia masih digalakkan ini si muda. Itu program pemerintah juga. Pemerintah itu si muda, simpanan pemuda. Tapi itu sudah jalan Pak untuk si muda ini. Sudah dijalankan di kita, tapi memang belum kita jalankan dengan baik. Kita masih sosialisasi ini masih sosialisasi universitas mungkin, ke UMPP atau ke Unikal atau yang lain. Mudah-mudahan dengan itu, dengan ada seperti semuanya itu kan untuk merencanakan masa depan kita. Semudah itu ada rencana untuk beli rumah, ada rencana untuk sekolah, dan yang lain-lain banyak. Nanti silakan Pak Falah itu. Nah, ini Pak Fala mungkin bisa menambahkan terkait tentang produk-produk yang ada di Bank Pekalongan itu sendiri seperti apa? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Utama Pak Agus, tabungan kami produknya sepertinya banyak. Yang unggulan tentunya yang pertama itu tabungan Antera. Itu bunganya yang paling tinggi adalah bunga tabungan Antera. Yang kedua ada tabungan simpatik, tabungan simpanan kota batik. Itu juga bunganya lumayan tinggi. Bunganya itu rate-nya hampir 3% per tahunnya. Artinya kalau kita lihat secara umum, mungkin 3% itu sekitar bunga deposito di sana. Di kami bunga untuk tabungan. Artinya sangat menarik. Kalau kita hitung-hitungan bunga, kami lebih menarik. Kalau hitung-hitungan aman, kami lebih aman karena kita yang pertama dijamin oleh LPS, yang kedua dijamin tentunya karena kita milik pemerintah Kota Pekalongan, artinya pasti dananya aman. Jangan takut, pasti aman. Terus terkait dengan tabungan tadi, ada lagi tabunganku, itu produk pemerintah. Dulu ada namanya produk tabunganku, itu yang dari pemerintah, sasarannya adalah untuk pelajar. Namun sekarang sudah bergeser menjadi tabungan simple. Simple itu simpanan pelajar. Itu memang sasarannya memang tadi sudah disampaikan dari untuk pelajar sampai dengan SMA. Lah, yang nanti yang baru adalah si muda. Si muda ini sasarannya usia sekitar 18 tahun sampai ke 30 tahun. Dan memang tabungan itu memang untuk rencana. Kita nabung untuk apa sih? Untuk kita rencanakan, kita manage keuangan kita. Apalagi ini yang anak-anak yang kuliah. Kuliah itu nanti kita akan masuk ke jenjang pekerjaan. Kita mau bekerja, setelah bekerja tentunya aku pengen merit. Merit itu dana besar, makanya ayo kita rencanakan. Nabung di si muda. Tabungannya menarik, bunganya menarik, ikut undian pula.
Siapa tahu direncanakan tabungannya, oh dapat sekian juta, undian dapat mobil, oh ngelamar pakai mobil, mobilnya dapat undian, wah enak sekali. Nah itu hebatnya gitu. Terus kita punya produk deposito dari yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Rate-nya sangat menarik. Rate kami dari 3 sekian persen sampai ke 5%. Rate-nya sangat menarik untuk bunganya. Deposito juga kita bisa kok diambil bunganya dalam bentuk hadiah, boleh. Deposito saya mau menempatkan dana dong, tapi saya mau minta motor, oke, kita hitungkan, tidak masalah. Mau minta apa lagi, mobil, kita hitungkan. Apa sih yang tidak bisa? Pasti bisa. Produk yang lainnya tentu kita punya produk kredit. Produk kredit ini banyak sekali, dari yang konsumtif, modal kerja, yang multiguna, untuk multiguna pegawai, multiguna untuk yang umum, kredit kendaraan bermotor. Artinya kalau ada yang ingin kendaraan bermotor, boleh kok pinjam dari kita. Bunganya pasti lebih kompetitif daripada kita ngambil di leasing. Itu pasti bunga di Bank Pekalongan lebih kompetitif, lebih rendah. Terus ada lagi produk-produk kredit untuk yang teman-teman yang penyedia jasa konstruksi, kita biayai. Produknya kita banyak sekali, dan kita ke depan masih ingin mengupayakan untuk sektor usaha yang seperti umroh. Nah, ini kan orang ini sekarang trennya lebih ke umroh, karena haji menunggu sangat lama sekali. Sekarang sudah lebih dari 30 tahun antriannya. Kita pengen umroh, ayo kita rencanakan, tidak apa-apa. Ayo kita nabung di Bank Pekalongan, nanti ada tabungan umroh. Nabung 1 tahun, 2 tahun, bisa umroh. Dananya tersedia, undian, dapat mobil, oh enak dong. Gitu, Ayu. Oke, baik, berarti itu untuk semua jenis produk ya yang bisa mengikuti undian tabungan berhadiah ini ya. Nah Pak, saya ingin bertanya, di produk-produk sebelumnya dengan produk yang sekarang apakah ada perubahan atau memang itu stuck dari dulu? Ya, kalau produk kita memang ada yang sudah sejak lama, seperti tabungan Antera, tabungan Simpak itu sudah sejak lama. Nah, namun untuk yang produk baru memang itu yang tadi, satu yang tabungan si muda, ini untuk pemuda, seperti Mbak Ayu ini pemuda, nanti terus pemudi pemudi ya. Terus nanti juga ada tabungan umroh. Tabungan umroh ini nanti juga menarik, tentunya nanti dananya tersimpan dengan aman, direncanakan, dan nantinya ketika umroh, kok tahu-tahu dapat hadiah. Gitu loh Mbak Ayu. Iya ya, oke baik Pak. Nah berarti adakah, nah saya ingin ke Pak Agus nih, rencana ke depannya ini Pak untuk program-program yang ada di Bank Pekalongan, ada rencana ke depan tidak? Rencana kita tetap mengembangkan yang ini dulu, kembangkan yang tabungan berhadiah ini, karena itu habis sama masyarakat bagus lah. Berarti kita mengembangkan ke tabungan berhadiah. Kemudian yang ditambah lagi, deposito berhadiah juga kita kembangkan lagi nantinya, biar kalau orang yang pingin langsung dapat, tidak usah pakai nabung, tidak usah diundi lah, kita dapat langsung mobil saja. Kita hitungkan nanti bisa seperti itu, bisa langsung dapat hadiah mobil atau hadiah motor atau sesuai dengan keinginannya. Yang penting kita nanti bisa hitungan bareng-bareng lah. Itu untuk deposito berhadiah apakah sudah jalan atau ingin dikembangkan lagi? Yang sudah ada satu kalau tidak salah sih, kemarin kan baru dijalankan, ada satu motor kemarin. Itu tahun berapa Pak? Tahun ini Pak ya? Tahun ini, baru-baru aja berapa bulan kemarin. Ini masih dihitungkan lagi untuk ada yang sepeda motor lagi dan mobil. Berarti masih dalam tahap sosialisasi seperti itu ya? Wow, oke. Nah ini Pak, tentang pengalaman mungkin dari Pak Falah di bidang pemasaran, apa Pak yang menarik yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita semua di sini? Iya, memang di pemasaran itu kompleks ya, tapi saya suka di pemasaran, sangat menantang. Kita ketemu dengan banyak orang, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam latar belakang. Artinya kadang ketemu dengan orang yang baik sekali, ada yang kadang ya gitulah. Ya gitulah. Iya ya Pak ya, nasabah. Kita akan bisa
mendewasakan diri. Artinya dengan seperti itu kita pasti ketemu deh solusi-solusinya. Kita akan dapat pembelajaran yang banyak sekali di marketing itu. Ketemu banyak orang, ketemu dengan Pak Kiai, ya, ketemu dengan tokoh masyarakat, dengan pemimpin dan sebagainya, itu sangat menyenangkan, dan tentunya jaringan kita juga alhamdulillah lumayan banyak, sehingga menarik. Seperti kemarin saja ketemu dengan salah satu tokoh masyarakat, kita banyak belajar tentang kehidupan. Jadi enak sekali kalau di marketing itu, pasti pengalamannya pasti banyak sekali. Iya, ada nggak Pak sih nasabah yang mungkin protes ke Bapak nih, ke Pak Pala gitu? Pernah mendapati hal seperti itu tidak Pak? Tentu, kalau protes itu hal yang sangat natural ya, protes. Kadang orang pengennya ini, kitanya tidak bisa, pengennya ini, kitanya belum bisa. Itu tentu natural sekali kalau protes semacam itu. Kadang ada yang pengen, kadang ada nasabah yang harus kita layani sampai malam. Malam-malam telepon, Mas ini saya mau ini. Oh iya Bu, kita siapkan besok. Oke, kita siapkan. Ada yang malam-malam, Mas saya minta ini. Oke, siap, kita laksanakan. Pagi-pagi bahkan jam 6 sudah telepon. Ini apa ini? Oh ini apa-apa. Itu kan wujud pelayanan, dan itu penghargaan untuk nasabah juga. Itu Mbak Ayu. Oke, baik. Untuk Pak Agus sendiri, ini sebagai seorang direktur utama loh dari Bank Pekalongan, pasti saya rasa banyak sekali pengalaman yang berkesan seperti itu. Sebetulnya ketemu banyak orang itu memang nanti kita bisa nilai kita sendiri. Jadi kalau yang penting kalau ketemu orang itu memang seperti disampaikan Pak Fala tadi, ketemu orang itu kadang ketemu yang baik, kadang ketemu yang tidak baik. Yang penting kalau sana tidak baik ya kita jangan ikut-ikut yang tidak baik. Kalau kita sama ikut-ikut yang tidak baik, berarti tidak ada bedanya dong kita dengan mereka. Jadi kalau mereka tidak baik ya kita diam dulu, nanti kita sampaikan yang sebenarnya, insya Allah bisa menerima. Kalau kita ada aturan yang tidak boleh dilanggar, misalnya mereka harus mintanya seperti ini, tapi di aturan kita tidak boleh, ya kita sampaikan baik-baik ke mereka. Kalau kita sampaikan baik-baik, insya Allah sih mereka menerima. Oke, baik Pak. Ini untuk 1 menit terakhir, harapan serta pesan yang ingin Bapak sampaikan, terutama untuk tadi ya, undian tabungan berhadiah. Nanti ditambahkan Pak Fala sedikit saja. Undian, marilah kita masyarakat Kota Pekalongan meramaikan undian ini. Artinya nabung di Bank Pekalongan. Karena nabung di Bank Pekalongan berarti kita ikut membangun Kota Pekalongan. Seperti itu Mbak Ayu. Baik, oke, singkat. Kemudian Pak Fala gimana bahkan? Oh ya, terkait dengan undian, bahwa undian itu awal kita mengadakan undian itu adalah untuk penghargaan, sebuah penghargaan terhadap loyalitas kepada masyarakat. Tentunya kami akan selalu meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Tentunya dengan undian ini, ayo kita manfaatkan kesempatan ini, tingkatkan saldo banyak dengan semua. Kalau bisa meningkat, kenapa tidak? Semakin banyak tabungannya, semakin banyak saldonya, semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan satu unit mobil. Iya, jangan lupa ya, 17 Desember 2022. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Fala atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga sukses selalu untuk acaranya nanti. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyimak obrolan kami. Saya Yusita beserta narasumber dan kru pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.